Bab 3420. Tuan Yul. Kemana kamu akan pergi? Kaisar Iblis terkejut dan menikam bulan darah dengan pedang pembantaian abadi. Om. Cahaya bulan darah yang tak berujung dilepaskan, dan Kaisar Iblis Harwood tidak bisa menahannya, dan langsung dibombardir dan terbang keluar. Namun, cahaya bulan darah tidak bermaksud menyakiti Kaisar Iblis penyelimut surga, itu hanya memaksanya kembali. Ketika dia menyadari hal ini, kulit Kaisar Iblis penyelimut surga berubah dan dia mengambil pedang pembantaian kembali di belakangnya. Senior Kaisar Iblis, Tuan dia. Melihat ini, Guisa buru-buru datang dan bertanya dengan cemas. Bulan darah ini tampaknya tidak berbahaya. Mari kita tunggu di sini dan berhati-hatilah agar seseorang datang. Kaisar Iblis Harwood segera berkata, melihat ke pintu masuk pada saat yang sama. Melihat ini, Guisa dan yang lainnya juga menjadi serius, memperingatkan perubahan di sekitar mereka. Pada saat yang sama, setelah Alexis mendekati bulan darah, dia merasakan bunga di depannya, dan kemudian dia muncul di gua merah. Di dalam gua, dindingnya penuh dengan bekas pedang, hanya dengan melihat bekas pedang ini membuat orang merasa pusing dan mengandung misteri yang tak terbatas. Di mana tempat ini? Alexis sedikit mengernyit, mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuh bekas pedang, tetapi sebelum dia mendekat, dia merasakan hawa dingin yang mengerikan. Alexis dengan cepat menarik kembali telapak tangannya, hanya untuk melihat noda darah di tangannya. Telapak tangan, dan lukanya masih hidup, sembuh perlahan. Tanda pedang dan bulan darah ini tampaknya memiliki sumber yang sama. Mata Alexis berkilat. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam gua, jangan sentuh bekas pedang itu, atau kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Senior Renzio. Alexis tahu siapa itu ketika dia mendengar suara itu, dan buru-buru berbalik, dia melihat sosok yang sedikit ilusi berdiri tidak jauh, Renzio Guilman yang misterius. Ini jelas hanya indera spiritual Guilman Renzio, tetapi aura mengesankan yang berasal dari itu sama-sama tak terduga dan tak terduga. Sosok Guilman melirik Alexis, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah menunggumu. Aku sudah menungguku. Alexis menatap Guilman Renzio dengan heran. Apa artinya semua ini? Apakah Guilman Renzio tahu bahwa dia kembali setelah perang berakhir? Apa artinya ini? Alexis sangat ingin bertanya, apa yang terjadi di medan perang kuno ini, rahasia apa yang dimiliki orang dahulu, mengapa aku? Sebelum Alexis selesai berbicara, dia melihat gelombang tangan itu, sebuah kekuatan menghalangi suaranya, membuatnya tak bisa berkata-kata. Jangan tanya lagi, aku tidak akan memberitahumu, kamu harus menjelajahi semua ini sendiri. Jika aku mengungkapkannya terlalu dini, semua ini akan memengaruhi kultivasimu. Mata indera spiritual Renzio dalam, sepertinya melihat melalui gua ini ke langit yang tidak diketahui. Tapi, kau ikut denganku. Pada saat yang sama, benua kontinental, Sekte Pedang Giok. Di Sekte Pedang dengan pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya dimasukkan. Sekte Pedang ini adalah tempat Sekte Pedang Giok membuat pedang bertahun-tahun yang lalu. Dan Francisca dipersiapkan di sini untuk pertama kalinya setelah dibawa kembali oleh Marin dan yang lainnya. Untuk menjaga kemurnian darah Francisca, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Karena Sekte Pedang telah melemparkan pedang sepanjang tahun, suhunya sangat tinggi. Murid biasa tidak bisa tinggal lama di sini.
Hanya beberapa ahli pedang yang hampir tidak bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Ini juga menyebabkan semua mengumpulkan roh jahat yang sangat kuat. Meskipun kekuatan Francisca di Huaxia tidak lemah, tetapi ketika dia datang ke benua kontinental ini, dia secara alami tidak cocok untuk roh jahat yang kuat ini. Pada saat ini, wajahnya sedikit pucat. Bahkan sangat lemah. Itu terlihat sedikit malu. Secara umum, setelah tinggal di Sekte Pedang untuk waktu yang lama, Francisca yang berkultivasi seperti ini. Itu akan terjadi dalam beberapa jam. Tetapi pada saat ini, Francisca bertahan untuk waktu yang lama. Matanya masih tegas, seolah ada cahaya yang menopangnya. Dia akan bertahan. Dia datang ke benua kontinental hanya untuk bertemu Alexis. Tuan Yul. Dalam kelemahannya, dia memanggil satu persatu namanya. Saat itu, pintu terbuka. Marin, Aurier, Declan, dan Clara berdiri di pintu, menatap Francisca yang meringkuk di tanah, sedikit terkejut. Gadis ini belum mati juga. Sudah beberapa hari. Aspek paling kritis dari pedang utama Sekte Pedang Giok kita adalah hidup dan matinya si pengorbanan darah. Akan sulit bagi kita untuk terus membuat pedang. Marin ingin naik untuk melihat situasi Francisca, tetapi roh jahat yang kuat dan suhu yang sangat tinggi masih menerjang seperti badai. Dia mundur selangkah dan berkata dengan nada tinggi, "Francisca, saya menyarankan Anda untuk tidak keras kepala. Semakin keras Anda, akan semakin tersiksa Anda. Untuk semut seperti Anda dari tempat rendahan, Anda dapat mendedikasikan untuk Sekte Pedang Giok kami. Itu akan menjadi kehormatan Anda." Namun, Francisca benar-benar mengabaikan kesadaran semua orang, dan bibirnya yang agak putih masih menggumamkan beberapa kata. Tuan Yul. Alis Marin sedikit berkerut, pada saat ini, mungkinkah yang disebut Tuan Yul ini yang mendukungnya untuk hidup? Semua kekuatannya datang dari pria ini. Yul. Nama keluarga ini membuat Marin sedikit gelisah. Dia bahkan merasa sejenak bahwa Francisca ini benar-benar memiliki hubungan dengan Alexis, penguasa istana penakluk iblis. Tapi segera, keraguannya terhalau. Sama sekali tidak mungkin. Clara di samping melipat tangannya dan mencibir, "Saya khawatir jalang ini hanya ingin menghirup lebih banyak udara segar." Tuan Yul di mulutnya mungkin adalah suaminya. Kurasa itu bukan sesuatu yang penting. Saudara senior Marin, jika dia seperti ini, mengapa kita tidak membawanya keluar dan menghancurkan wajahnya? Clara cemburu pada wajah Francisca. Wajah cantiknya saat ini, fatal. Marin ragu-ragu selama beberapa detik, lalu berkata, "Para tetua lempar pedang telah mengatakan bahwa semuanya harus dimulai untuk hari yang baik. Hari ini bukan waktu yang tepat untuk memulai. Tunggu beberapa hari lagi, jika dia masih setengah mati, kita secara alami akan memiliki cara untuk menghadapinya." Meskipun Clara tidak senang, dia hanya bisa setuju, "Saudaraku benar." Segera, semua orang pergi. Gerbang Sekte Pedang benar-benar tertutup. Seluruh dunia tampaknya jatuh ke dalam kegelapan. Francisca masih melantunkan 3 kata itu. Setelah waktu yang tidak diketahui, pintu terbuka lagi. Seorang wanita dengan kuncir dan mengenakan pakaian tukang sekte berjalan dengan tenang.
Dia melihat sekeliling dan cukup berhati-hati untuk memastikan tidak ada yang menemukannya sebelum menutup pintu. Roh jahat yang kuat menyapu, wajah wanita itu pucat, dan bahkan sudut mulutnya merah. Jelas itu membayar harga yang mahal. Dia menahan erosi roh jahat dan suhu tinggi, dan datang ke sisi Francisca, lalu mengeluarkan botol, membuka tutupnya dengan hati-hati, meletakkannya di bibir Francisca, dan berkata dengan lembut, "Aku di sini lagi, saudari. Minum dengan cepat, saya mencuri cairan spiritual ini dari ruang pil." Ketika cairan spiritual mengalir ke mulutnya, Francisca secara naluriah meraih botol dan meminumnya. Bab 3421. Cahaya Francisca. Dalam beberapa hari terakhir, Francisca linglung, dan dia bisa melihat seorang gadis kecil mengantarkan barang untuknya. Naluri bertahan hidup secara alami dapat mendukungnya untuk hidup, tetapi itu tidak boleh dalam kondisi saat ini. Semua ini berkat murid perempuan yang berguna ini. Beberapa kali sebelumnya, murid pelayan wanita mengirim air dan pil obat, tetapi itu tidak cukup untuk membangunkan Francisca. Kali ini, cairan spiritual yang sangat berharga yang dikirim langsung membuat Francisca sadar. Dia memandang gadis yang agak dipermalukan di depannya, dan menunjukkan senyum puas dan bingung, "Terima kasih. Siapa kamu dan mengapa kamu mau membantuku?" Gadis itu menggaruk kepalanya dan menunjukkan senyum murni, "Saudara, aku hanya seorang tukang kecil dari Sekte Pedang Giok. Panggil saja aku Jen. Beberapa hari yang lalu, aku melihat saudara senior Marin dan yang lainnya membawamu ke sini, dan aku sedikit penasaran. Anda menjadi tawanan dan orang jahat. Tapi ini pertama kalinya saya melihat kultivasi seperti milik Anda." Francisca menjawab, "Apakah kultivasi seperti saya tidak menarik?" Jen tersenyum, "Tidak, saya juga di bagian bawah di Sekte Pedang Giok. Di mataku, seni bela diri adalah tentang hati, dan kekuatan tidak dapat membuktikan apa-apa. Sama seperti idolaku, dia selalu bisa menghadapi semua iblis sendirian dan membunuh musuh dengan cepat. Mitos tak terkalahkan. Jika saya bisa melihatnya dalam kehidupan ini, saya tidak akan menyesal dalam kematian," kata Jen, dengan bintang di matanya. Cerah seperti bintang. Francisca tertegun sejenak, bahkan jika lingkungannya buruk, dia masih bisa bercanda, "Kamu masih mengejar bintang. Aku ingin tahu siapa idolamu." Jane jelas tidak dapat memahami kata-kata Francisca, dan bertanya-tanya, "Mengejar bintang. Kekuatanku bisa dikejar. Memang tidak populer, tapi idolaku pasti bisa. Ke Sekte Pedang oleh saudara laki-lakimu sebagai pengorban darah." Francisca menceritakan apa yang terjadi hari ini, tetapi untuk Alexis, dia tidak mengungkapkannya. Dengan pelajaran sebelumnya, dia tahu bahwa orang-orang di benua kontinental tidak akan mempercayai kata-katanya sama sekali. Setelah mendengarkan kata-kata Francisca, Jen sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya, "Marin bajingan sialan. Orang seperti ini tidak layak menjadi saudara laki-lakiku. Saudari Francisca, aku akan membawamu pergi. Jika kamu tinggal di sini lebih lama lagi, hal-hal yang aku berikan padamu tidak cukup untuk mendukungmu. Ayo pergi sekarang." Namun, Francisca menggelengkan kepalanya dan menolak, "Jen, aku tidak bisa menyeretmu. Turun, saya mengamatinya ketika saya datang ke sini. Sekte Pedang Giok dijaga ketat, dan saya terluka lagi,
Tidak mungkin bagi saya untuk keluar dari sekte, itu hanya akan menyakiti Anda. Saya harap Anda dapat membantu saya membawa masalah ini kepada seseorang. Dalam foto, Francisca lembut dan murah hati, mengenakan congsam, menunjukkan sosoknya dengan jelas. Kecantikan tak terlukiskan. Dalam foto tersebut, tatapan Francisca menatap punggung seorang pemuda. Mata yang indah dengan kasih sayang. Meski hanya tampak belakang, pemuda itu meletakkan tangannya di belakangnya, menatap pedang, auranya begitu tinggi, dan dia seperti dewa yang turun dari bumi. Saudara Francisca, lukisan ini sangat realistis, dan pakaian di tubuhmu sangat indah, kan? Ini namanya apa? Aku ingin memakainya juga. Tapi tubuhku tidak sebagus milikmu. Jen melirik dadanya yang belum sepenuhnya embul-embul dan berkembang, merasa sedikit frustrasi. Ini adalah pakaian kampung halaman saya. Jika ada kesempatan, saya akan memberi Anda satu set, dan bahkan mengajak Anda untuk melihatnya. Sekarang, jika memungkinkan, Anda dapat mengirim foto ini ke Istana Penakluk Iblis, dan kemudian memberikannya kepada seorang pria bernama Lucky dan orang-orang Istana Penakluk Iblis. Francisca tahu betul bahwa gadis itu mungkin tidak percaya ketika dia mengatakan itu diserahkan kepada Alexis. Daripada menjelaskannya, lebih baik menyerahkannya kepada Lucky dan Cynthia. Benua kontinental tidak memiliki teknologi fotografi Huaxia, ketika mereka melihatnya, mereka akan mengerti dan akan memberitahu Alexis. Adapun apakah Cynthia dan Lucky bersama Alexis, tidak ada keraguan tentang itu. Menurut informasi yang dia dapatkan ketika dia datang ke benua kontinental, Alexis telah menjadi eksistensi di puncak rantai makanan ini. Dan dahulu kala, Lucky dan Cynthia, yang datang untuk mencari Alexis, benar-benar aman. Dia bertaruh. Istana Penakluk Iblis. Jen sedikit tersesat, dan bahkan wajahnya sedikit merah. Dia tidak ingin pergi ke tempat ini. Lagi pula, idolanya ada di sana. Apakah ada masalah? Jen, jika sulit, lupakan saja. Francisca tidak ingin mempermalukan gadis baik ini. Jen ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi masih berkata, Saudari Francisca, markas besar Istana Penakluk Iblis ada di Kerajaan Surgawi, saya tidak bisa pergi. Namun, saya tahu bahwa ada cabang Istana Penakluk Iblis di benua kontinental, aku bisa mencoba keberuntunganku. Tapi, apakah benar-benar ada seseorang bernama Lucky dan Cynthia di Istana Penekan Iblis itu? Jika kamu tidak mengenalinya, ketika aku kembali, kamu mungkin kehilangan kesempatan terbaik untuk menyelamatkanmu. Mata Francisca tegas dan dia mengangguk, itu pasti akan terjadi. Ya, selama aku mencobanya, aku tidak akan menyesalinya. Benua kontinental dan merencanakan yang terburuk. Jen berhenti berbicara omong kosong, jejak darah sudah tumpah dari sudut mulutnya. Meskipun dia meminum pil untuk melawan roh jahat sebelum dia datang, dia masih tidak tahan, dan dia harus segera pergi. Dia mengeluarkan beberapa botol giok kecil dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Francisca, Saudari, hanya cairan spiritual ini yang bisa saya curi. Meskipun perilaku mencuri itu tidak baik, Sekte Pedang Giok telah mengecewakanku terlalu banyak, dan aku tidak peduli lagi. Untuk bertahan hidup. Saudari, kamu harus bertahan. Setelah berbicara, Jen berdiri.
Dia belum pernah mendengar tentang seseorang bernama Lucky di Istana Penakluk Iblis, dia hanya seorang tukang untuk sebuah sekte di benua kontinental. Tapi dia akan mencoba yang terbaik. Meskipun dia berharap untuk menggunakan seni bela diri untuk menonjol, tetapi di tahun-tahun Sekte Pedang Giok, dia menemukan bahwa semua orang di sekitarnya membuat terobosan. Dan dia terus mengembara. Dia ragu-ragu, dia ragu-ragu. Dia merasa bahwa dia mungkin tidak cocok untuk seni bela diri, dan dia mulai mengkultivasi pikirannya. Yang lain menumbuhkan hati yang tak kenal takut, tetapi dia hanya ingin menumbuhkan hati yang baik. Malam sebelum dia menyembah Sekte Pedang Giok, ayahnya mengatakan kepadanya bahwa seni bela diri bukanlah satu-satunya cara, dan dalam hidup ini, hanya ingin menjadi layak di hati. Ini adalah moto Jen selama ini. Mungkin dia tidak bisa mencapai akhir seni bela diri seperti yang lain. Namun, dia percaya bahwa perilakunya yang tidak penting akan sedikit mengubah dunia. Jen membuka pintu dan berjalan keluar dengan kepala menunduk. Faktanya, seorang murid tukang tidak bisa meninggalkan sekte sesuka hati, tetapi di Sekte Pedang Giok tahun ini, dia memiliki hubungan yang baik dan secara alami tahu beberapa jalan pintas. Francisca melihat ke belakang kepergian Jen dan tersenyum. Mungkin inilah pesona dunia ini. Dunia ini mungkin kejam, yang lemah memakan yang kuat. Tetapi akan ada juga orang yang keras kepala untuk menjaga hal-hal batiniah. Mereka mungkin tidak penting bagi mereka yang berada di akhir seni bela diri. Tapi orang-orang inilah yang memberinya harapan. Ini adalah cahaya yang unik untuk dunia ini. Bab 3422. Saya tidak tahu hidup dan mati. Sekte Pedang Giok. Di tebing. Seorang gadis dengan kuncir dan mengenakan pakaian tukang jade SWAT Sek tiba-tiba muncul. Dia melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang di sana, dan menatap ke dalam jurang di bawah tebing. Sebagai murid tukang, jika Anda ingin meninggalkan Sekte Pedang Giok, satu-satunya jalan pintas adalah di sini. Di bawah tebing, ada ruang sempit yang mengarah ke dunia luar. Saat itu, dia dan beberapa murid kebetulan sedang membersihkan di sini dan menemukan pintu masuk secara tidak sengaja. Namun, itu adalah seorang tetua yang memimpin mereka saat itu, dan sekarang agak berbahaya baginya untuk turun dari tempat yang begitu tinggi. Gadis itu mengumpulkan keberaniannya dan hanya ingin melompat. Tiba-tiba, omelan dingin terdengar dari belakangnya. Berhenti. Detik berikutnya, tubuhnya menegang. Dia berbalik dengan susah payah, hanya untuk melihat beberapa sosok. Itu adalah Marin dan yang lainnya. Seorang murid tukang, siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Declan berkata. Clara melangkah maju lebih cepat, kekuatan spiritualnya berkumpul di tangannya, dan dia melemparkan Jen ke tanah. Jen memaksa dirinya untuk tenang, memandang Marin dan yang lainnya, dan berkata, "Saudara laki-laki, saudara perempuan, mengapa kamu melakukan ini padaku? Aku sedang membersihkan di sini sebelumnya, tetapi aku kehilangan liontin giok yang ayahku. Aku hanya ingin menemukan satu-satunya rezeki di sini." Clara melipat tangannya, menatap Jen, dan mencibir, "Namamu Jen, aku sudah melihatmu beberapa kali, dan semua orang murid tukang tampaknya memanggilmu Jen. Melihat usiamu, kemampuanmu untuk berbohong tidak kecil. Baru saja, seseorang melihatmu keluar dari paviliun.
Aku ingin tahu, kamu adalah murid tukang, kemana kamu akan pergi dari Sekte Pedang? Ketika Jen mendengar kata-kata Clara, itu seperti baut biru. Dia cukup berhati-hati ketika dia keluar, tetapi dia tetap ditemukan. Marin dan yang lainnya tidak diragukan lagi mendengar berita itu, jadi mereka mengejarnya. Jika dia tidak dapat pergi dengan selamat, dia tidak hanya tidak dapat mencapai istana penakluk iblis sebelum kecelakaan Sister Francisca, tetapi dia juga akan mati di sini. Pada saat ini, dia hanya bisa dengan keras kepala mengatakan, "Saudara senior, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Namun, sebelum kata-kata itu selesai, tangan Clara bersinar, dan pedang dingin digesekkan ke Jen. Wajahnya dengan cahaya yang menyala-nyala, superior. Bahkan tanpa energi pedang. Tapi Clara masih meninggalkan bekas pedang di pipi Jen. Dan bagaimana kultivasi Jen bisa menahan pedang Clara? Dalam sekejap, Jen hanya merasa bahwa organ internalnya berjatuhan, dan gelombang udara yang tak berujung seperti binatang buas raksasa yang melahap bagian dalamnya. Ada semburat darah merah mengalir dari sudut mulutnya. Mengejutkan. Seorang tukang, bahkan bukan murid, apakah menurutmu menyelamatkan Francisca dapat mengubah takdirmu? Konyol. Ini benar-benar sekelompok orang, dan hanya sampah yang bisa berteman dengan sampah. Selanjutnya, Clara mengambil tembakan lagi. Ada juga jejak di pipi Jen yang lain. Dan pada saat ini, sudut mulut Jen penuh dengan darah. Clara menikmati perasaan menyiksanya. Sudah hampir sampai, kata Marin. Clara tidak punya pilihan selain menarik pedang di tangannya. Marin tersenyum jahat, berjongkok, menatap Jen yang matanya masih keras kepala, dan berkata, "Kamu dan pengorban darah seharusnya tidak saling mengenal. Aku bertanya-tanya mengapa sampah dari dunia bela diri rendah dapat bertahan begitu banyak di lingkungan Sekte Pedang. Sudah lama sekali. Sekarang tampaknya itu sepenuhnya karena Sekte Pedang Giok memiliki pengkhianat. Meskipun statusmu rendahan, tetapi kamu berada di Sekte Pedang Giok, mengapa kamu ingin membantu orang lain? Ayo, bicaralah." Dalam sekejap, tubuh Marin meledak dengan kekuatan mengerikan. Sebagai salah satu murid sejati, kekuatannya luar biasa. Itu juga membunuh monster dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Mati lemas dan keagungan pada tubuh bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh murid biasa. Pada saat ini, Jen seperti berada di neraka Shuro. Kesadaran akan runtuh. Itu hanya penyiksaan. Clara di samping menunjukkan senyum, bibir merahnya sedikit terbuka, saudara laki-laki masih memiliki sarana. Untuk pengkhianat Sekte Pedang Giok ini, cara seperti itu cukup untuk membuatnya tak terlupakan. Setelah selusin napas, Jen mengalami koma. Saya tidak tahu apa itu hidup atau mati. Marin menghentikan tindakannya, berdiri, dan berkata kepada anggota kelompok lainnya, meskipun Sekte Pedang Giok memiliki aturan bahwa tidak ada seorang pun di sekte yang dapat dibunuh sesuka hati, tidak ada yang akan mengetahui apakah ada tukang di dalam sekte. Aku hanya tidak tahu apa yang Francisca katakan kepada murid tukang ini, tapi itu tidak masalah lagi. Gelombang besar macam apa yang bisa dibuat semut ini? Detik berikutnya, Marin melangkah di kakinya, dan udara yang mengepul seperti badai. Tiba-tiba, Jen yang terluka dan koma terlempar keluar. Jatuh dari tebing. Menghilang.
Clara sedikit mengernyit, dan berbisik kepada Marin, saudara senior, bukankah kamu hanya menghapus orang ini? Lagi pula, ada beberapa hari setiap tahun ketika para tetua mengirim murid tukang untuk membersihkan di bawah. Dia akan ditemukan. Marin mencibir. Inilah perbedaan antara aku dan kamu, saudari junior Clara, bagaimanapun juga, kedudukanmu terlalu kecil. Meskipun hilangnya murid tukang bukanlah masalah besar di sekte. Jen ini tampaknya menjadi populer di sekte pedang jika seseorang benar-benar mengacaukan segalanya dengan tuannya, itu juga merepotkan bagi kita. Setahun kemudian, pada saat itu gadis ini mungkin telah berubah menjadi tumpukan tulang. Semua orang hanya akan berpikir bahwa seorang murid tukang tersandung dan jatuh dari tebing. Mata Clara berbinar ketika dia mendengarnya, dan dia mengambil kesempatan untuk meraih lengan Marin, dan tersanjung, saudara senior layak menjadi jenius teratas dari sekte pedang giok. Saya pikir, selama cukup waktu, Alexis di Istana Penekan Iblis tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Namun, begitu dia selesai berbicara, Marin menamparkan wajah Clara dengan keras. Clara kehilangan akal sehatnya dan bertanya dengan bingung, saudara senior, mengapa kamu memukulku? Mata Marin acuh tak acuh, aku tidak bisa melampaui pria itu dalam hidupku. Adapun mengapa aku menamparmu, aku harap kamu mengerti bahwa saya tidak suka sanjungan yang tidak realistis dari orang lain. Pergi kamu, kembali ke istana. Pada saat yang sama, Jen dengan cepat jatuh dari tebing. Angin tak berujung berputar di telinganya. Jen membuka matanya dengan susah payah. Dia menyadari bahaya pada saat pertama, dia harus hidup. Rasa bertahan hidup yang kuat membuat pikiran Jen sangat jernih. Dia mengeluarkan beberapa pil yang tersisa dari cincin penyimpanan dan mengambil semuanya. Kekuatan spiritual di tubuhnya tampaknya dihidupkan kembali. Tidak cukup. Jen mengeluarkan rune emas lainnya. Ini adalah jimat pelarian kekaisaran. Bukan milik sekte pedang giok. Karena ada 3 karakter besar yang tertulis di atasnya, sekte dewa. Jimat pelarian kerajaan ini diberikan kepadanya oleh ayah Jen ketika dia pergi ke sekte pedang giok. Ayahnya berkata, gunakan hanya pada saat bahaya. Dia juga tahu identitas ayahnya. Ayah saya dulunya adalah murid batin dari sekte dewa. Hanya karena hal-hal tertentu dia dikeluarkan secara permanen dari sekte dewa. Buang-buang kultivasinya. Ayahnya kembali ke benua kontinental, dan kemudian dia menikahi ibu Jen, dan begitulah dia menjadi. Alasan mengapa dia menganggap pria itu sebagai idola. Ada alasan lain, karena pria itu juga dari sekte dewa.